calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Muratara periode 2016 hingga 2021. Albin? Iya, Anggun, kita sudah menyaksikan ya, mereka sudah memberikan visi dan misi mereka, dan di segmen berikutnya ini mereka kembali menyampaikan visi dan misi untuk memperdalam lagi, tentunya dititik beratkan pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Muratara 5 tahun ke depan. Betul sekali. Dan tentunya akan kita langsung saja ya, kita kasih kesempatan untuk pasangan calon memberikan visi dan misi yang lebih dalam lagi untuk segmen kedua ini. Ya, langsung saja pemirsa, silakan menyaksikan. Kita akan memasuki segmen kedua yang berupa penajaman visi dan misi. Pertanyaan yang terkait dengan tema debat publik di sini waktunya akan lebih lama dan paslon akan berkesempatan untuk menjawabnya dengan lebih leluasa. Kalau tadi 3 menit dirasakan kurang, bisa dipertajam, dieksplor pada segmen yang kedua ini. Saya akan memberi waktu masing-masing 4 menit untuk menjawab. Ya, tadi mungkin tidak puas tentunya kan, maka 4 menit akan menjawab pertanyaan Profesor Didi Susetio. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan 3 amplop tertutup untuk masing-masing paslon. Silakan memilih. Silakan. 1. Tolong nanti pertanyaannya dibuka. Dan ini tidak bisa pilihan ini, paslon 3. Tolong dibuka nanti pertanyaannya. Baik. Sesuai tadi ada pesan dari KPU Musi Rawas Utara bahwa nanti dalam menjawab ada unsur konkretisasi daripada program dan strategi. Saya ingin bertanya, paslon nomor 1, pertanyaan nomor berapa? 2. Nomor 2. Paslon nomor 2, pertanyaan nomor? 4. Nomor 4. Paslon nomor 3? Pertanyaan nomor 6. Nomor 6. Karena debat pertama kemarin adalah nomor 135, sekarang 245, rupanya berurutan. Ya. Jadi ini adalah salah satu bentuk fairness di dalam perdebatan. Baik, saya mulai dari pasangan calon nomor urut 1 dengan pertanyaan nomor 2. Yang pertama dari unsur ekonomi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, pendapatan, dan belanja daerah Musirawas Utara? Silakan dimulai, atau saya ulangi dulu sebelum dimulai. Pertanyaan pertama untuk paslon pertama dari unsur ekonomi. Bagaimana strategi saudara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan, pendapatan, dan belanja daerah? Sudah jelas? Jelas. Oke. Jangan langsung dijawab, kita akan hitung bersama-sama. Kita mulai, waktunya 4 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih Bapak Menagris. Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan belanja daerah, yang pertama kami akan mengupayakan menggali potensi-potensi atau sumber daya yang ada dalam hal pajak dan retribusi. Yang kedua, mengoptimalkan sumber-sumber yang ada, baik itu pajak maupun retribusi. Yang ketiga, mengoptimalkan pendapatan-pendapatan dari dinas-dinas daerah. Kemudian dalam jangka panjang membentuk badan usaha milik daerah yang nantinya akan banyak berkontribusi kepada pendapatan daerah. Dengan demikian strategi menaikkan pendapatan dan belanja daerah ini akan dapat terwujud. Terima kasih. Silakan, mau ditambahi? Mau ditambahi silakan. Waktu berjalan terus silakan. Terima kasih. Saya pikir untuk meningkatkan pendapatan daerah ini yang paling penting
karena kalau saya nilai karena saya tinggal di Muratara adalah meningkatkan pendapatan dari pajak, karena kita tahu di desa-desa banyak sekali pajak yang macet. Jadi saya pikir untuk meningkatkan pendapatan daerah ini melalui pajak. Terima kasih. Baik, mau ditambahkan lagi atau cukup, Bapak? Cukup? Baik. Baik, jawabannya cukup. Bapak mau menambahkan lagi atau bagaimana? Waktu yang saya maksud 4 menit adalah waktu maksimum. Jadi kalau memang bisa dijawab 2 menit, lebih baik lagi. Bapak mau langsung tanya pertanyaan kedua? Oke. Untuk paslon pertama, tadi aspek ekonomi, sekarang aspek hukum. Pertanyaannya tolong disimak. Ya, nggak apa-apa, nanti. Kabupaten Musirawas Utara memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan pemegang kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan. Di dalam negeri, apa strategi pasangan calon agar peraturan pemerintah ini mendapat dukungan dari kalangan investor pertambangan maksudnya ya. Saya ulangi lagi, PP nomor 1 tahun 2014, kontrak karya wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri. Apa strategi pasangan calon pertama terhadap peraturan ini? Apakah mendapat dukungan strategi kalangan investor pertambangan? Silakan. Nanti waktu kita tambah, Pak. Silakan Pak, lanjut saja. Silakan. Terima kasih. Jadi dalam rangka untuk mencari dukungan kepada masyarakat terhadap peraturan pemerintah nomor 1 2014, yang pertama kita akan menyederhanakan aturan-aturan yang ada sehingga para investor tidak memiliki kesulitan dalam rangka menanamkan modalnya sekaligus melaksanakan kegiatannya di daerah. Yang kedua, terus silakan Pak. Mati. Bisa dibantu teknisi? Ya, saya cek. Sip. Silakan Pak, lanjut, nggak usah terganggu kita, silakan. Yang kedua, kita memberikan pelayanan terutama menyangkut perizinan yang menjadi kewenangan daerah dengan mudah, murah, dan tepat waktu. Artinya kalau kita ada standar minimal, ada retribusi dan pajak, itu terukur dan transparansi. Kemudian waktunya berapa hari misalnya, syaratnya apa saja. Dengan demikian para investor akan punya minat untuk datang dan mentaati peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 ini. Kemudian dalam rangka itu juga dia diharuskan untuk membangun smelter di wilayah pertambangan. Nah, oleh karena itu tentu akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di pedesaan, terutama dalam hal tenaga kerja. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan. Baik, lanjut. Baik, pertanyaan ketiga, aspek birokrasi. Saya bacakan, tolong disimak. Tekanan beban ekonomi yang semakin berat diiringi dengan meningkatnya persaingan dalam mencari lapangan pekerjaan menyebabkan mudahnya masyarakat tersulut konflik antar warga. Bagaimana strategi pasangan saudara agar masyarakat Muratara menjadi masyarakat yang tentram, adem ayem, saling merangkul, gotong royong dalam menghargai dalam bingkai kerukunan negara Republik Indonesia yang damai sejahtera. Tolong konkretnya Pak ya, nanti konkretnya tentang mencari lapangan pekerjaan ini. Mungkin silakan dimulai. Terima kasih. Dalam rangka untuk menjaga kerukunan masyarakat yang ada di daerah sebagai dampak daripada masuknya para investor yang bermodal besar, tentu daerah harus menyiapkan dari berbagai strategi. Yang pertama, dari segi masyarakat, kita akan menghidupkan atau membangkitkan budaya-budaya lokal sehingga tidak berimbas kepada pengaruh investor yang masuk ke wilayah daerah tersebut. Yang kedua, kita akan menanamkan nilai-nilai Pancasila
yang merupakan ideologi dari negara kita, di mana di dalam nilai-nilai tersebut ada gotong royong, ada tepuk selero, ada saling menghargai sesama teman, sehingga ini terjadi kerukunan dan saling pengertian. Yang ketiga, kita memperbanyak majelis-majelis taklim dalam rangka mempertemukan ibu-ibu, bapak-bapak dan pemuda melalui taklim ini. Dengan demikian gesekan-gesekan akibat dari kesenjangan daripada perekonomian tadi, insya Allah ini tidak akan terjadi. Terima kasih. Cukup Bapak? Ini tadi untuk transparansi kita semua ya, bahwa pasangan calon nomor urut 1 sebenarnya beri waktu berarti 8 menit ya Bapak panelis. 8 menit supaya nanti yang lain tidak meri, kata orang Jawa itu tidak meri itu apa ya? Tidak iri, ya kan? Kita beri kesempatan 8 menit untuk 3 pertanyaan, jelas ya. Sehingga nanti yang di sana juga tidak petugasnya tidak bingung juga. Betul. Pak panelis, barangkali kita bisa sepakat untuk hal itu. Baik. Baik, pasangan calon yang kedua. Ya. Siap-siap. Pertanyaan untuk bidang ekonomi. Bagaimana program dan kegiatan saudara mengembangkan industri di daerah ini, terutama UMKM dan ekonomi kerakyatan? Mungkin silakan langsung dijawab. Baik, terima kasih. Bagi paslon nomor 2, insya Allah kalau kami menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan mengembangkan ekonomi kerakyatan, terutama UKM, kita kembangkan, kita perdayakan masyarakat-masyarakat kita yang belum mempunyai keahlian, yang belum mempunyai kemampuan, kita buat balai latihan, kita asahnya, kita kasih pelajaran untuk masyarakat kita, sehingga dia sudah mencapai suatu titik keberhasilan, kita kembangkan dia untuk melakukan penghasilan yang dia dapatkan dari hasil dari pelatihan itu, sehingga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak mempunyai pendidikan itu bisa juga mendapat penghasilan yang lebih baik daripada masyarakat yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menekankan kesejahteraan ekonomi rakyat, di sini kita pahami bahwa Muratara ini sebagian besar adalah perkebunan dan pertanian. Kita pahami bahwa isu strategis kita di sini adalah untuk melakukan penganekaragaman penanaman jenis tanaman di satu lahan atau yang disebut dengan diversifikasi kegiatan ekonomi. Oleh karenanya, kita dapat melakukan bila kita sebut saja karet dalam satu lahan, karena karet itu lama, lama untuk menghasilkannya. Jadi di sisi lain tanah itu juga akan kita tanami oleh tanaman tumpang sari. Jadi kita ada dua hal yang kita, selain kita menunggu karet jadi, kita juga dapat menghasilkan tanaman pertanian. Dengan begitulah maka kita akan lebih menaikkan lagi kesejahteraan di bidang pertanian. Yang kita pahami adalah tanah dari pertanian kita sangat lebih sedikit dibandingkan perkebunan. Di sisi lain juga kita bisa membangkitkan lahan pertanian kita yang sedang tidur dengan menanami tanaman padi gogo untuk meningkatkan dari lahan pertanian kita yang kurang luas di Muratara ini. Baik, karena masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang kedua untuk paslon nomor 2. Ideologi Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang seharusnya menjadi perekat bagi bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana pasangan calon memandang ideologi Pancasila dihadapkan pada ideologi kapitalis? Apa upaya yang dilakukan dalam mempertahankan ideologi Pancasila tersebut? Mungkin silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus untuk kita semuanya. Bahwa sekarang terutama para pejabat-pejabat kita mensosialisasikan 4 pilar untuk negara kita. Negara kita mempunyai ideologi Pancasila.
ideologi Pancasila tidak bisa dirubah-rubah dan tidak bisa dihapuskan. Bagi kami selaku paslon nomor 2, kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Musyawarah Utara ini, kami akan mensosialisasikan lagi bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu harga mati bahwa Pancasila itu dasar negara kita. Terima kasih. Saya sebagai generasi muda Indonesia yang mengalir darah Muratara asli, di sini saya pahami bahwa generasi muda kita telah hilang untuk ideologi negara kita, bahwa budaya-budaya dari asing telah terkontaminasi dengan budaya-budaya asli dari suku bangsa kita. Di sini kita lihat dalam Muratara. Kita bisa mengambil kasus bahwa dalam perkawinan sudah hilang tarian, tari pisau, tari piring sudah hilang. Namun kita sekarang lebih mengambil budaya asing. Jadi di sini kita melihat dari awal saja gitu, budaya kita telah hilang, itu kemana? Karena ini adalah intinya, bukan diremehkan gitu. Jadi budaya kita ada budaya-budaya tarian, ideologi Pancasila. Mbak, cukup karena hilang. masih ada satu pertanyaan lagi, nanti nggak dapat kesempatan. Silakan Pak, pertanyaan ketiga. Baik, pasangan nomor 2. Pertanyaan nomor 3 untuk paslon kedua. Pembangunan masyarakat desa sekarang menjadi primadona untuk diutamakan. Namun demikian, kualitas sumber daya masyarakat desa semakin rendah karena sebagian besar masyarakatnya yang sudah memiliki pendidikan tinggi tidak mau kembali ke desa. Bagaimana kiat saudara agar mereka tersebut mau kembali ke desa dan membangun desa sesuai keahliannya? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Jawaban kami, seandainya kami nanti menjadi Bupati Musyawarah Utara dan Wakil Bupati, ini banyak sekali putra daerah yang pintar, putra-putra daerah yang memang benar mempunyai keahlian, tapi dia masih banyak di luar daerah kita. Makanya insya Allah kalau kami jadi Bupati dan Wakil Bupati akan kami panggil. Kita ajak bersama untuk membangun Muratara, kita kasih fasilitas yang baik, kita kasih gaji yang bagus, kita ajak bekerja sama, karena membangun Muratara ini harus kita sama-sama orang Muratara yang benar-benar punya niat yang baik dan ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin memberikan jawaban kontribusi nyata saya. Di sini saya sebagai generasi muda ingin memberikan contoh kepada generasi muda bahwa memang saya tidak tinggal di Muratara, namun saya kembali ke Muratara untuk membangun Muratara ini. Jadi di sini coba kita bayangkan, bila begitu banyak putra-putri daerah asli Muratara yang ingin kembali ke daerahnya untuk membangun Muratara, saya yakin Muratara ini akan sejahtera. Oleh karenanya kita memberikan contoh, inilah contoh saya ingin membangun Muratara dengan saya memberikan program 12 pilar pembangunan. Ada juga di sana letaknya program Muratara Pintar. Pintar kita berikan beasiswa kepada seluruh pelajar yang pintar dan kita memberikan kerjasama dengan di Indonesia maupun di luar negeri, kenapa tidak begitu? Kita magang bisa di Jakarta, bisa di Singapura, kita punya banyak jaringan. Tapi kita tertutup oleh itu semua, karena kita tidak mau maju. Oleh karenanya mari sama-sama kita maju. Putra-putri daerah Muratara silakan kembali ke Muratara untuk membangun Muratara. Terima kasih. Silakan, masih ada 25 detik, silakan lanjut. Silakan. Baik, saya lanjutkan lagi karena kita juga di samping untuk menarik putra-putra daerah yang punya potensial, kita harus juga membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang sekolah di luar. Diberi arahan, diberi petunjuk, diajak masuk lagi. Jangan sampai dia menjadi orang selain. Bapak, terima kasih. Baik. Saya akan mengingatkan kembali kepada paslon nomor 3, nanti tolong bisa membagi waktu dalam menjawab pertanyaan Pak panelis, sehingga bisa terbagi betul dengan waktu 8 menit diselingi dengan pertanyaan, maka 3 pertanyaan akan dijawab dengan tuntas.
Silakan kepada Bapak panelis untuk bertanya selanjutnya kepada paslon nomor 3. Baik, paslon nomor 3 tolong diperhatikan dari aspek ekonomi. Bagaimana saudara mengembangkan pariwisata dan kebudayaan daerah Musirawas Utara ini sehingga bisa dipasarkan ke mancadunia dan ke nasional. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Pak Prof. Kalau masalah pariwisata, bagi kami untuk Murata ini prioritas kedua lah. Untuk apa pariwisata berjaya di Murata kalau jalannya masih buruk, belum aman. Jadi kami masih memerlukan infrastruktur dasar untuk menuju arah yang makmur. Namun demikian sektor pariwisata perlu kita kembangkan. Perlu kita kembangkan budaya yang ada. Karena apa? Budaya adalah itulah tradisi nenek moyang kita di sini. Ada hal sedikit pariwisata di sini tidak banyak. Ada pariwisata Arun Jeram di Ulu Rawas. Ada pariwisata Danau Raya di Karangwaru dan Anyar. Itu kalau kita kembangkan bisa mendatangkan keuangan yang PAD yang besar untuk daerah ini. Namun demikian untuk pengembang pariwisata belum prioritas yang pertama, akan kami kembangkan yang berikutnya. Itu tentang pariwisata. Wakilnya mau menambahkan, silakan. Untuk program pariwisata berdasarkan perjalanan selama ini kami kampanye, yaitu mengenai Arum Jeram maupun Danau Raya. Danau Raya merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk pariwisata, yaitu BMX trekking, kemudian yaitu kano, dan insya Allah ini bisa diperbuat lebih baik karena kita daerah Muratara telah mempunyai yaitu pesawat terbang. Dan saya adalah orang pariwisata di Bali dan di Lombok. Jadi untuk menarik pariwisata, untuk menarik para wisatawan tersebut, yaitu saya punya pengalaman dan kita tinggal menyediakan bus yang baik. Kemudian sebelum pariwisata tersebut kita jalankan, kita didik dulu sumber daya manusianya untuk melakukan public service. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang kedua untuk paslon yang ketiga. Pemekaran wilayah sebenarnya dalam upaya memaksimalkan potensi-potensi yang dapat digali pada suatu daerah. Bagaimana pasangan calon nomor 3 menilai pemekaran wilayah ini, apakah pro atau kontra? Tentu saja sebutkan argumentasi yang mendasarinya. Jadi masalah pemekaran wilayah. Silakan. Terima kasih Prof. Muratara ini luasnya 6.008,55 km persegi. Jumlah penduduk saat ini 177.773 jiwa dengan kepadatan penduduk 30 jiwa per kilometer dan tersebar di 82 desa dan 7 kelurahan. Kalau melihat potensi yang ada, Muratara harus dikembangkan. Dengan 7 kenyataan yang ada ini belum maksimal untuk pelayanan publik, belum maksimal untuk pelayanan pembangunan yang cepat. Untuk itu, kalau kami dari Tuan Yang Maha Kuasa untuk Bupati Muratara kami kembali menjadi 15 kecamatan yang ada di Muratara ini. Bapak, Ibu yang menghormati, percepatan pembangunan adalah hasil percepatan. Kita contoh, kalau di Nibung atau di Pau kita buat kecamatan, dengan sendirinya pembangunan akan menyusul. Pembangunan akan menyusul di kecamatan itu. Ada puskes, ada rumah sakit, ada SMA dan lain sebagainya. Itu tetap pemekaran. Insya Allah sumber daya yang ada, sumber daya alam yang ada di Muratara akan melakukan semaksimal untuk 15 kecamatan tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih, silakan. Potensi pemekaran wilayah adalah pertama yaitu membangun sumber daya manusia secara utuh. Bahwa jika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati, maka cita-cita kami pemekaran tersebut adalah membutuhkan orang-orang akademik dan orang-orang profesional. Untuk itu, kami akan membangun Universitas Muratara di tahun 2018.
Kemudian potensi-potensi daerah yang ada saat ini, potensi daerah Muratara adalah yaitu unggulan ekonominya sawit dan karet. Tetapi di dalam pemekaran ini kita juga harus memikirkan yaitu kemampuan-kemampuan daripada kecamatan-kecamatan yang ada saat ini. Setiap kecamatan mempunyai kesamaan yaitu perkebunan karet dan perbedaannya adalah di bidang sawit, dan kita akan mendiversifikasi maupun kita akan menambah yaitu perkebunan tersebut di bidang karet, di bidang kopi dan coklat. Silakan Pak. Pertanyaan ketiga. Baik, pertanyaan ketiga untuk paslon ketiga. Sebagai daerah otonom baru, Muratara masih sangat kekurangan lembaga pendidikan yang bermutu unggul. Ya. Jadi sangat kekurangan lembaga pendidikan yang bermutu unggul. Bagaimana strategi paslon ketiga agar masyarakat Muratara dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas unggul secara mudah dan murah? Silakan, ini pertanyaan terakhir. Memang betul daerah otonomi baru Muratara bahwa kita mempunyai program yaitu mengirim putra-putri daerah sebanyak-banyaknya keluar daerah untuk mengejar S1, S2 maupun S3. Kemudian setelah kita mengirim sebanyak-banyaknya putra-putri kita apa yang saya sampaikan tadi bahwa kita akan membangun Universitas Negeri Muratara. Anak-anak yang telah kita kirim ke luar daerah pada saat tahun 2018, insya Allah anak-anak tersebut telah memiliki pengetahuan paling tidak S2, mungkin beberapa sudah mencapai S3. Dan tentu kita akan membuat balai latihan kerja di daerah Muratara untuk mendidik anak-anak putra-putri di bidang teknik. Andai kata itu tidak bisa kita pakai di Muratara, mungkin kita akan kerjasama ke luar negeri seperti Taiwan, Jepang maupun Korea. Tetapi kita tidak akan pernah mengirim TKI Muratara saudara-saudara perempuan, tidak akan pernah. Silakan, masih ada waktu. Di samping pendidikan yang formal, ada juga yang non formal. Ini perlu diperhatikan. Pengangguran memang kita akui ada, tapi tidak bisa pengangguran kita atasi kecuali kita didik SDM yang bermutu. Pengangguran banyak ya, itu harus disiapkan SDM yang bermutu. Tadi dijelaskan oleh Saudara Depi bahwa kita harus buka latihan kerja yang besar. Kita undang Menteri Sosial, kita undang Menteri Tenaga Kerja, sehingga anak-anak muda-mudi di Muratara dibekali dengan sumber daya yang memadai. Untuk itu setelah dia keluar dari balai pendidikan besar ini, dia siap untuk bekerja dimanapun. Bukan saja orang-orang Muratara ini sebagai dodo sawit, bukan untuk mupuk saja, dia bisa duduk di tingkat manajemen dan lain sebagainya. Untuk Universitas Muratara, tentunya kami minta binaan dari Universitas Sriwijaya tentunya. Mudah-mudahan Muratara punya universitas yang baru, Muratara punya SMA lagi, kemudian diperbanyak lagi tingkat SMK. Terima kasih Pak Prof. Masih ada? Silakan. Selain itu untuk meningkat kompetensi daerah, kita akan mengirim para guru-guru yang ada keluar daerah untuk meningkatkan adalah skill mereka serta studi banding anak-anak daerah. Terima kasih pasangan calon nomor urut 3. Kita akhiri sesi kedua ini, segmen kedua ini dengan sukses. Meskipun mulai kurang tertib, tetapi saya menghargai semangat semua kawan-kawan. Kita akan istirahat 5 menit dan kita akan kembalikan waktu ke pembawa acara. Pasangan calon silakan duduk untuk beristirahat sebentar.